Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 2 mengenai sholat fardu. Tahukah kalian apa hukumnya sholat fardu? Nah, apakah sholat diwajibkan untuk anak-anak? Atau apakah kalian melaksanakan sholat 5 waktu di rumah? Nah, untuk mengetahuinya, ayo perhatikan penjelasan ibu berikut ini ya. Sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dikerjakan dalam sehari semalam sebanyak 5 waktu. Macam-macam sholat fardu yaitu sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Nah anak-anak, sholat adalah tiang agama. Mendirikan sholat berarti menegakkan agama Islam. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim, karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam wajib melaksanakan sholat. Jika meninggalkan sholat maka hukumnya berdosa. Adapun tujuan mendirikan sholat agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, sholat juga mencegah perbuatan keji dan munkar. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu Islam. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Orang Islam wajib melaksanakannya. Kemudian yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid adalah tanda wanita yang sudah balik. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah dia melahirkan. Yang ketiga yaitu berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal seperti orang gila, maka tidak wajib melaksanakan sholat karena dia telah hilang akal. Yang keempat adalah balik. Balik artinya orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ukuran balik bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun dan bagi wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapatkan haid. Yang kelima yaitu telah sampai dakwah Islam. Dakwah artinya ajakan atau seruan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keenam yaitu terjaga. Terjaga artinya orang yang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib melaksanakan sholat fardu jika sudah masuk waktu sholat. Adapun jika ia tertidur maka dia tidak melaksanakannya, tapi jika telah bangun atau sadar maka dia segera melaksanakannya. Nah sekarang syarat sah sholat. Yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Jika kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci atau bersih. Tanpa bersuci maka sholatnya tidak sah. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi dan bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Jika kita melaksanakan sholat, periksalah kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Kemudian yang ketiga yaitu menutup aurat. Ketika kita sholat harus menutup aurat.
Menutup aurat wajib bagi laki-laki dan perempuan. Menutup aurat menggunakan pakaian sholat. Misalnya perempuan menggunakan mukena dan laki-laki menggunakan baju koko, sarung, dan juga peci. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jika aurat kalian terlihat, maka sholat kalian tidak akan sah. Yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap ketika kita sholat. Kiblat umat Islam adalah menghadap Ka'bah. Ka'bah ada di Masjidil Haram di kota Mekah yang merupakan titik pusat kiblat umat Islam. Dan yang kelima yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus mengetahui waktu maksudnya sholat yang ditandai dengan azan. Nah, ketika kalian mendengar azan, maka segeralah sholat. Allah menyukai orang-orang yang menyegerakan sholat, dan Allah membenci orang-orang yang lalai dalam sholat. Sholat tidak sah jika dilakukan belum masuk waktu sholat. Itu tadi syarat sah sholat. Sekarang kita akan mempelajari tentang rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk antara 2 sujud dan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, mengucap salam, dan tertib. Sekarang kita perhatikan gambar gerakan sholat. Yang pertama adalah niat, karena segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Yang kedua yaitu takbir. Takbir yaitu membaca kalimat Allahu Akbar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Kemudian ruku, lalu i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian yang terakhir adalah salam. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang sholat. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang sholat fardu tadi, maka kita sudah mengetahui bahwa sholat itu hukumnya wajib bagi umat Islam, dan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat karena hukumnya adalah berdosa. Nah, jika ada orang tua kita, kakak, adik, ataupun saudara kita menyuruh untuk melaksanakan sholat, maka kita harus segera bersiap untuk melaksanakan sholat ya. Jangan sampai kita saat disuruh malah marah-marah jika disuruh untuk melaksanakan sholat. Nah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.